Kemarin Bapak Prabowo pidato di Cilacap. Dan salah satu ya isi pidatonya itu seperti ini. Untuk siapapun yang bikin gaduh di bangsa ini, lebih baik kalian pindah ke Yaman. Disuruh pindah ke Yaman. Tahu kalian siapa orang yang paling tersinggung? Ahmad Kozinudin. Aku heran ngeliat kawan ini kok bisa tersinggung. Emangnya dia orang Yaman? Setauku kalau orang Yaman itu tinggi, putih, hidungnya mancung. Aku hampir tidak menemukan ciri-ciri itu di dirinya Ahmad Kozinudin. Maaf, bukan main fisik gitu loh. Kalau kau bukan keturunan Yaman, kenapa tersungging? Tersinggung dia. Apa alasannya tersinggung? Bapak Prabowo bilang kan katanya yang bikin gaduh. Emang kau bikin gaduh? Kan enggak kan? Bapak Prabowo menunjukkan kata-katanya itu kepada orang yang suka bikin onar. Emang kau bikin onar? Enggak kan? Kita tahu track recordmu bagus-bagus. Kau itu pengacara handal, sukses. Gak pernah bikin gaduh, gak pernah bikin ribut. Selalu membela yang benar. Dan setiap kasusmu itu, ya kau itu selalu memenangkan perkara. Kau cukup berprestasi. Dan kau adalah putra pilihan bangsa. Terus kenapa kau tersinggung? Kok tersinggung kok sama Kozinudin? Ya ampun, ya ampun. Sekarang ku tanya dulu sama kalian. Kau tanya dulu sama kalian. Kok tersinggung kok sama Kozinudin? Kenapa? Ada rencanamu juga kabur? Kalau ada bilang, biar kami pikirkan tiketmu. Coba kau tanya dulu sama kawan-kawan ini, kalau kau mau kabur, ya cocoknya ke negara mana? Coba dulu komentar dulu kalian kalau ya. Kalau misalnya Ahmad Kozinudin kepengen kabur, cocoknya ke mana ini orang? Komentar dulu. Afrika Selatan atau Nigeria, Antartika, benua Atlantik, Kanada, Greenland, kemana terserah kalian. Komentar dulu, ini orang paling cocok ini kaburnya kemana? Kalau ada rencana kabur lo ya, Ahmad ya. Kalau ada rencana kabur. Mana tahu kau bisa jadi pengacara sukses kau nanti di negara orang. Kamu para bilang, tapi kau bilang dia udah sukses, lebih sukses lagi. Karena ada orang kayak gitu rezekinya nggak di Indonesia, di Jerman dia pergi. Rezekinya nggak di Indonesia, pergi dia ke Afrika. Gimana tahu nggak ada rezekimu di sini? Mana tahu. Ya, mana tahu. Tidak layak seorang presiden dalam forum terbuka untuk publik bicara seperti ini. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak dalam tanda petik mengusir rakyatnya untuk kabur entah ke Yaman atau ke belahan. Sebentar dulu, kayak kenal lagu-lagunya itu. Genjer. Ini siapa yang bikin video ini? Ini kan lagu yang dipakai kalau PKI lagi pada ngumpul ini. Ini sebetulnya lagu daerah, tapi mereka pakai ya ketika mereka melakukan aksinya gitu. Kalau ngumpul-ngumpul mereka itu genjer. Padahal ini adalah lagu khas Banyuwangi. Tapi setiap ada nongol video-video orang yang bikin rusuh, selalu ini lagunya dibikin backsoundnya gitu loh. Padahal ini kan orang baik ini, Ahmad Kozinudin ini, putra terbaik bangsa ini loh. Dia mengkritik Bapak Prabowo, jangan nyuruh-nyuruh orang kayak Ahmad.
nggak layak, nggak elok. Aduh. Aku jujur aja ku bilang kemarin netizen ya itu menegur Opung Parbela karena Opung Parbela sering make-make negara Kamboja, Vietnam, Zimbabwe kan begitu. Aturannya nggak usah dilarang. Ini Bapak Prabowo menggunakan nama negara Yaman. Kok nggak ada yang protes? Jadi jujur ya, Bapak Prabowo itu kesal dengan orang-orang ini. Karena apa? Di saat negara lagi susah-susahnya memikirkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, kesejahteraan karyawan, susah-susahnya memikirkan bagaimana ketahanan pangan, bagaimana stok pupuk, apalagi sekarang masalah BBM, ya. Ini orang-orang ini bikin gaduh. Presiden jajarannya negara sedang konsentrasi bagaimana ya melewati tantangan demi tantangan, apalagi bicara tentang geopolitik. Ini orang asik ngomong maksudkan Gibran, asik ngomong ijazah Bapak Jokowi palsu, asik ngomong MBG itu semuanya korupsi, asik ngomong bahwasanya Bapak Prabowo tidak pro rakyat, asik komentari sekolah rakyat, asik komentari Bapak Prabowo kenapa harus gabung ke BOP, asik ngomong kenapa harus lebih pro Amerika Serikat daripada Iran. Ini yang bikin Bapak Prabowo kesal. Kalau memang nggak bisa bantu, jangan ganggu. Udah nggak bisa bantu, mengganggu pula. Apalagi ada itu yang rencana kemarin itu ya mendiskusikan tentang makar. Tapi mereka katakan ini bukan makar kok, ini konstitusi. Lapek sama kalian satu-satu. Orang lagi konsentrasi ya bekerja untuk negara ini, konsentrasi memikirkan rakyatnya. Ini rakyatnya malah mau memakzulkan presidennya. Kan goblok. Udah goblok, tolol, geblek. Enggak aja. Ada Saiful Mujani lah. Bikin apa sih Saiful Mujani? Ada Ferry Amsari. Apa sih prestasinya selain Dirty Food? Padahal dia itu ASN itu. Kalau dikomentari, kau ASN kau, pegawai negeri kau, tapi kayak gitu kau sama pemerintah. Emang ASN nggak boleh bersuara? Banyak kali gayamu. Adalah Isla Bahrawi. Saya sudah mewakafkan nyawa saya untuk Indonesia. Kalau kau mau mewakafkan dirimu untuk Indonesia, ya jadi kau TNI, lamar kau polisi. Melamar kau jadi polisi, kau melamar kau jadi TNI. Itu mewakafkan. Kayak udah penting kali hidupmu lihat untuk bangsa ini. Lapet. Belum lagi, ya ini kroco-kroco ini yang ngomongin masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Ku bilang ini kroco-kroco, ijazah aja yang diributin sampai sekarang. Tapi kalau dibilang kayak gitu, ya udah tunjukin aja lah muncungmu itu satu-satu. Udah jelas-jelas berproses di hukum, nggak mau kalian dengar. Lapet. Apalagi kemarin Bapak Prabowo lagi konsentrasi 13 proyek, biar tahu kalian 13 proyek hilirisasi yang ada di Cilacap kemarin itu nilainya itu 116 triliun, wah. 116 triliun, bayangkan. Berarti artinya apa? Masing-masing proyek kalau dirata-ratakan itu 9,5 triliun. Ini konsentrasi nih. Kalau sudah ada proyek itu, berjalan proyek itu, artinya apa? Ya, artinya ada kesejahteraan yang dipikirkan. Karena apa? Ada karyawan, ada pekerja. Bukan hanya itu, sumber daya alam kita pun juga itu bisa bermanfaat. Karena apa? Kita nggak perlu lagi ya mengekspor barang-barang kita, mengekspor sumber daya alam kita keluar. Cukup kita olah di dalam negeri. Jadi kalian udah tahu kan, udah paham kan, orang-orang yang tidak mau bangsanya maju, negaranya maju, presidennya maju, rakyatnya maju, itu adalah ante-ante asing. Aku setuju itu. Setuju kali. Karena apa? Ya,
Oleh karena proses hilirisasi ini, ya biar tahu kalian, banyak bisnis-bisnis terganggu. Yang biasanya ekspor-impor terganggu. Biasa yang impor gas terganggu. Biasanya ngimpor barang-barang seperti bahan baku industri-industri itu terganggu. Karena Pak, semua udah dibikin di Indonesia. Makanya nggak heran, ya kan? Makanya nggak heran banyak cicungu yang mulai bersuara karena apa? Aku curiganya bayaran. Curiga, patut dicurigai karena apa? Ya, karena ya kalau misalnya bisnis mereka terganggu, otomatis mereka akan kehilangan mata pencarian. Kan begitu? Daripada kehilangan mata pencarian, lebih bagus diacak-acak ini. Supaya apa? Kalau diacak-acak, ya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rusak, demo, contohnya begitu. Nah, akhirnya Pak, hilirisasi nggak jadi. Akhirnya Pak, mereka kembali melakukan bisnis mereka. Gitu. Udah ada buktinya itu kemarin, biar tahu kalian, ya ada 2 orang pengacara membayar buzzer. Waktu Indonesia gelap, mereka bayar buzzer-buzzer itu. Udahlah banyak kali cerita kalian sekarang ini, biar tahu kalian, apalagi George Soros berusaha untuk merusak Indonesia dari dalam. Lewat mana? Lewat yayasan, LSM, NGO, influencer, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama. 2026 sampai 2028 mereka sudah mengajukan dana 200 miliar untuk mengacau balakan pemerintah Indonesia biar mereka bikin seperti tahun 98. Gitu, udah tahu kita semuanya. Banyak kali gaya kalian. Orang ini selalu berkedok agama, berkedok demokrasi, kebebasan berpendapat. Lapet. Ini pidato singkat dari Bapak Prabowo yang bikin siapa Kojidudin kejang-kejang. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. PRRI Permesta terus gerakan ini, gerakan itu terus. Iya. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Iya. Kok kabur aja ke sana? Kemana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah, Ya. bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Betul, betul. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Iya. Kurnia, Rustam Effendi, Rizal Fadila, Roy Suryo, Iva, Ferry Amsari, Zaina setelah itu siapa namanya itu? Isla Barawi, Saiful Muzani, Mabu MD. Enggak. Enggak. Parah kali. Enggak. Dia itu orang baik itu. Orang baik, ya cuman lagi tersesat. Menurutku tersesat, menurutku. Kenapa tersesat opung? Masa dia lupa sama jasa-jasa Bapak Joko Widodo? Jadi itu dia, daripada bikin gaduh, lebih bagus kalian pergi ke Yaman. Udah paling pas itu, Pak. Paling betul itu. Kalau bisa Pak, sekalian uruskan visanya Pak. Uruskan visanya Pak. Nah, tahu nggak kalian? Ya berhubung besok ini, ya besok tanggal 1 Mei, ini kan hari buruh ya.
May Day, kan begitu, Hari Buruh. Nah, di sini besok ini ada beberapa peristiwa besar, ya kan? Salah satunya adalah ya Bapak Prabowo akan meresmikan Museum Marsinah yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Loh, kenapa Bung? Siapa Marsinah? Beliau adalah tokoh, beliau adalah panutan, beliau adalah teladan dari para pekerja buruh ya, yang apa? Yang mengorbankan nyawanya demi kepentingan buruh. Pokoknya Marsinah ini lebih berjasa hidupnya daripada Ahmad Kozinudin. Lebih berjasa karena mengorbankan nyawa. Ahmad Kozinudin sudah mengorbankan nyawa rupanya untuk Indonesia. Kalau berkorban nyawa, dia nggak mungkin keluar-keluar dia di televisi, kan? Karena sudah jadi korban. Ini kan belum, kan begitu. Peresmian Museum Marsinah bakal jadi momen bersejarah di Hari Buruh tahun ini. Kenapa sih ini penting? Sini-sini, aku spill dikit. Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan Museum Marsinah pada 1 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Informasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, usai pertemuan bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo di Tangerang. Nantinya rangkaian acara dimulai dari perayaan May Day di kawasan Monas, Jakarta. Setelah itu, Presiden akan bergerak ke Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Marsinah. Museum Marsinah bukanlah sekedar bangunan, ini adalah simbol penghormatan terhadap perjuangan Marsinah, sosok buruh perempuan yang menjadi ikon perlawanan terhadap ketidakadilan. Marsinah dikenal vokal memperjuangkan hak pekerja di tempatnya bekerja, namun perjuangannya berujung tragis. Ia hilang pada 5 Mei 1993 dan ditemukan meninggal 3 hari kemudian, diduga akibat penganiayaan berat. Hingga kini kasus kematiannya masih menyisakan tanda tanya besar. Tahun lalu Presiden Prabowo menganugerahi Marsinah dengan gelar pahlawan nasional, sejajar dengan tokoh besar seperti Abdurrahman Wahid dan Soeharto. Kini, lewat hadirnya Museum Marsinah, negara ingin memastikan bahwa sejarah perjuangan buruh tidak dilupakan. Tak hanya meresmikan Museum Marsinah, di Hari Buruh tahun ini, Presiden Prabowo juga disebut akan membawa kabar penting, karena pemerintah tengah menyiapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di sisi lain, Polri juga mendapat apresiasi karena berhasil menyelesaikan sejumlah kasus ketenagakerjaan besar, termasuk sengketa dan PHK massal. Kapolri menegaskan stabilitas industri harus dijaga, terutama di tengah tekanan global, karena dengan iklim kerja yang aman dan kondusif, investasi bisa masuk dan kesejahteraan bersama pun bisa. Ya, jadi bisa dikatakan Bapak Prabowo serius loh. Yang tahu salah satu kebijakan Bapak Prabowo yang pro dengan buruh, karyawan, pekerja adalah mengangkat Zumhur menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Apa hubungannya Bung Par bilang? Zumhur itu adalah orang yang sangat aktif di bidang perburuan. Kok jadi Menteri Lingkungan Hidup? Loh, kenapa nggak ada kaitannya? Ada kaitannya loh. Karena Bapak Prabowo ingin memastikan ada kolaborasi antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu. Biar nyambung gitu loh. Ya kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, Bapak Zumhur ini kemarin ini anti Jokowi. Karena memang pernah dia 10 bulan kalau nggak salah di penjara. Gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja apa Cipta Karya ya? Nah, ya, jadi di sini Bapak Prabowo betul-betul ingin serius gitu loh, menaruh perhatiannya kepada buruh, ya. Makanya beliau itu membentuk sebuah badan yang namanya itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, ya, DKBN, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Yang berfungsi apa? Ya, ini adalah lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo ya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan buruh dan perlindungan para pekerja yang akan diumumkan nanti di tanggal 1 besok, May Day. Nah, jadi DKBN ini, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini, direncanakan akan bertransformasi menjadi Satgas PHK dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Apa itu Satgas? Kok ada pula Satgas PHK? Jadi Satgas PHK itu, ya itu adalah sebagai bentuk komitmen daripada negara atau presiden sendiri ya
untuk melindungi hak-hak buruh dari PHK yang sewenang-wenang. Jadi saudara-saudara, kita akan buka lapangan kerja baru. Nanti masalah PHK ini, saya sangat tertarik dengan usul Satgas PHK. Satgas PHK cari posko yang bagus, kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintah akan bantu. Menteri Pertanian juga merencanakan kita akan melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian yang kita hitung nanti bisa menyerap 8 juta lapangan kerja. Tapi kalau memang benar ada perusahaan yang PHK yang ada di Jawa, kita tawarkan yang PHK. Saya bisa salurkan Anda bekerja, tapi mungkin di Kalimantan, atau di Halmahera, atau di Waingapu. Nggak mau, saya hanya mau di Brebes. Ya nggak bisa dong, begitu ya. Karena saya lahir di Tegal, kalau bisa saya kerjanya di Tegal saja. Kalau bisa di kecamatan ini, ya. Saya lihat daerah-daerah sekarang sudah banyak maju. Merauke bagus jalan-jalannya. Sekarang sudah ada wifi di mana-mana. Bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa. Harus kita lindungi, harus kita jaga. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Itu dia. Jadi memang betul-betul Bapak Prabowo memang betul-betul ingin memastikan bahwasannya tidak ada lagi buruh yang di PHK secara sepihak, di PHK secara sewenang-wenang, yang di PHK secara membabi buta. Kan begitu. Karena kita udah lihat bagaimana permasalahan PHK ini sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kan begitu. Nah, sebetulnya Bapak jujur aja lah aku bilang ya, yang membuat rusak masa depan pekerja ini adalah outsourcing ini, Pak. Betul, Pak. Aku mau nanya Pak, sebetulnya ini dimulai dari zaman presiden apa sih? Mulai dari presiden apa sih? Kayaknya presiden ke-7 enggak deh. Presiden ke-6 juga kayaknya enggak deh. Presiden ke-berapa ya? Ya kalau bisa Pak, kalau bisa sistem outsourcing itu dihapuskan lah. Masa jujur aja lo gue bilang di tempat kami ini Pak, ini lihat ini. Opung Parpelak adalah salah satu orang yang aktif di Dinas Tenaga Kerja. Aktif, tapi aku bukan ASN loh. Ini buktinya kok aku bisa dapat baju ini. Ini bukan kupesan, ini mana-mana. Ada pula dipesan online ini. Jadi Opung Parpelak sampai sekarang masih memberikan laporan ya setiap tahunnya. Ya bukan setiap tahun, setiap 6 bulan, per 6 bulan Opung Parpelak kirim laporan ke Dinas Pendidikan dan juga Dinas Tenaga Kerja. Jadi jangan main-main sama Opung Parpelak, orang berbobot ini. Bobot gua aja 85 kilogram. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk presiden kita. Ya, jadi besok tanggal 1 ya di Monas ya akan diluncurkan program Satgas PHK dan kesejahteraan tenaga kerja. Setelah itu beliau akan terbang ke Nganjuk ya, meluncur ke Nganjuk untuk meresmikan Museum Marsina. Nah, kalau kepengen tahu kalian ya bagaimana sepak terjangnya Ibu Marsina ini, mari kita dengarkan sama-sama ya. Marsina lahir di Nganjuk, Jawa Timur, dari keluarga sederhana yang akrab dengan kerja keras dan hidup apa adanya. Ia bukan bangsawan atau pejabat, ia hanyalah seorang buruh pabrik. Namun dari sanalah lahir keberanian yang kelak mengguncang nurani bangsa. Di awal 1990, Marsinah bekerja di sebuah pabrik arloji di Sidoarjo. Upah buruh saat itu begitu kecil, nyaris tak cukup untuk hidup layak. Namun yang lebih menyakitkan,
bukan hanya soal uang, melainkan ketidakadilan yang dipaksa untuk diterima dalam diam. Marsinah menolak diam. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum, pihak pabrik menolaknya. Para buruh yang berani bersuara ditekan, bahkan diintimidasi. Banyak yang memilih mundur, takut kehilangan pekerjaan. Tapi tidak dengan Marsinah. Yes. Dengan langkah kecil, namun tekad besar, ia berdiri di barisan depan. Ia menulis selebaran. Ia berbicara di rapat buruh. Ia mendatangi kantor-kantor, menuntut hak yang seharusnya mereka terima. Suaranya lantang. Meski tubuhnya kecil, ia tahu risikonya. Tapi keadilan baginya lebih penting daripada rasa aman semu. Kalau kita diam hari ini, anak-anak kita akan tetap menjadi buruh yang tertindas besok. Iya. Begitu kira-kira keyakinan yang ia pegang. Namun keberanian seringkali dibalas dengan kekejaman. Pada Mei tahun 1993, Marsinah menghilang. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya menyimpan luka. Bukan hanya luka fisik, tetapi luka kemanusiaan yang membuat bangsa ini menunduk malu. Ia gugur bukan di medan perang, melainkan di tengah perjuangan menuntut hak dasar manusia. Kematian Marsinah mengguncang Indonesia. Namanya menyebar dari mulut ke mulut, dari pabrik ke kampus, dari desa ke kota. Ia menjadi simbol bahwa seorang buruh perempuan dari Nganjuk mampu menantang ketidakadilan yang besar dan kejam. Marsinah memang telah tiada, tetapi suaranya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam setiap tuntutan upah layak, dalam setiap aksi buruh, dalam setiap orang kecil yang berani berkata, "Ini tidak adil." Ia bukan pahlawan yang mengangkat senjata, ia adalah pahlawan yang mengangkat keberanian. Dan dari tanah Nganjuk, namanya kini abadi Marsinah, pahlawan buruh nasional. Ya. Nah, ini harus membuat bangga saudara-saudaraku yang ada di Nganjuk. Keren. Kebanggaan tersendiri loh. Coba bayangkan kalian ya. Beliau sudah mendapatkan anugerah pahlawan nasional. Tapi bagi para pemuja Anies Baswedan yang menjadi pahlawan itu Roy dan Tifa. Itu dibilang sama Komisi Nudin kemarin. Beliau-beliau ini adalah pejuang. Mereka adalah pahlawan. Pahlawan berkomeng. Ya, jadi ini yang betul-betul disebut pahlawan itu. Jadi jangan pernah ragukan dia Bapak Prabowo ya untuk membawa bangsa ini ya terkhususnya membawa buruh kepada kesejahteraan. Abang Parabela, kau jangan main-main kau. Gak usah sok-sok yakin begitu kau. Buktinya PHK di mana-mana. Justru itulah makanya dibentuk Satgas PHK. Aku tahu beliau itu belum sempurna menjadi seorang pemimpin, tapi ya kesempurnaan itu selalu berproses. Siapa sih yang udah sempurna di bangsa ini? Belum ada kan? Apalagi beliau itu kan punya perusahaan. Beliau itu bisa dikatakan mengerti lah bagaimana memajukan para karyawannya. Nah saat ini ya beliau punya hati, punya niat, punya maksud untuk memajukan kesejahteraan daripada buruh se-Indonesia. Sekali lagi Opung Parabela mengucapkan selamat Hari Buruh untuk kita semua ya, untuk yang bekerja baik di perusahaan, di pabrik ya, dimanapun berada ya, selamat Hari Buruh. Nah ya, ini ada satu lagi nih, kembali lagi ke masalah Yaman tadi. Masalah Yaman tadi biar tahu kalian ya, ada salah seorang warganet ya kan, itu sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bapak Prabowo. Mungkin dia udah kesal kali dia nih. Dengan tindak tanduk orang-orang yang bikin gaduh ini. Kita dengarkan. Ada satu kalimat dari Presiden Prabowo yang menghentak hati kita semua ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah hari ini, hari Rabu, tanggal 29 April 2026. Apa itu? Ketika beliau menyebut silakan kamu kabur ke Yaman. Nah, kita simak potongannya ini. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. Gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap.
matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei, orang pintar. Bukalah berita. Lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Semangat Pak Presiden. Kalau mau kabur pulang kan? Saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Oke, Pak Presiden, terima kasih atas ketegasan sikapnya. Kok Dalwas Istana Iblis katanya, Menteri Agama DJL. Tokoh-tokoh agama kita sudah dihinakan. Ketua Umum PBNU sekali bergustu dibuta mata, buta hati. Penjorangan Khadratus Syekh Hasyim As'ari, ulama besar yang di Saudi saja diakui. Kok katanya di sini di oleh keturunan orang Yaman itu dikatakan cerita sejarahnya Koping Bu, bukan orang alim, dihina-hinakan. Organisasi besar Ansor Basar katanya dilaknat-laknat itu sama doa kabir-kabir Bogor kemarin itu. Itu keturunan migran Yaman banyak tinggal tuh bom Borobudur sama lagi keturunan migran Yaman. Di sini bikin organisasi mau bikin apa? Keburam dumbang pisan, ternumpang kok macam-macam. Untuk dibubarin oleh negara, cuma sayang hanya dibubarin wadah hektok. Tapi ini keturunan pengungsinya masih dibiarin berkeliaran kemana-mana, jadinya berbahaya, selalu bikin gaduh. Ngaku cucu Nabi lagi, lah yang ngaku cucu Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepenak banget. Ternyata setelah diteliti DNA mereka bukan DNA-nya Bani Hasyim, bukan DNA-nya keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan Masya Allah, Nabi aja mau belotakan cara membagi. Kanjeng Nabi mengancam dalam siapa mengaku keturunan dari kakek yang bukan kakeknya, neraka tempat tinggalnya. Itu ancaman. Apalagi ngaku kakek kepada Rasulullah SAW. Bayangin tuh, berani sekali. Ternyata DNA-nya adalah DNA haplogrup D, yang tidak lain adalah DNA-nya orang-orang imigran Askenazi. Itu bukan Yahudi murni ya, tapi Yahudi Askenazi, Yahudi KW. Kalau Yahudi murni itu kayak orang yang di Palestina itu nggak begitu sih Kak. Itu Yahudi Abrahamik. Hal ini haplogrup D yang ada di keturunan imigran Yaman yang di Indonesia ini ngaku-ngaku cucu Nabi, teriak-teriak cucu Nabi. Haplogrupnya ternyata DNA imigran Askenazi sana, yang ternyata di Yaman pun kakek buyut mereka itu juga pendatang imigran juga, ternyata bukan asli penduduk Yaman. Yang asli penduduk Yaman nggak begitu itu. Jadi ternyata di mana-mana ini pengungsi dan selalu bikin gaduh di tempat negara dia tinggal. Saya terima kasih pada Pak Presiden Prabowo yang sudah membuat statement tegas kepada siapapun. Ya, silakan pulang ke Yaman sana. Ya. Kenapa Pak Prabowo menyebut Yaman? Ya, mungkin di benak beliau memang. Karena beliau pasti orang politisi, sangat tahu lah ya, siapa yang selama ini bikin gaduh di negara ini, yang teriak-teriak Indonesia gelap, yang selalu menghina, merendahkan tokoh-tokoh, pejabat, ulama di Nusantara ini, kelompok mereka ini.
presiden dihinakan, katakan istana iblis, ulama kita buta mata kan, buta hati, digoblok-goblokin dan lain sebagainya. Tujuh presiden, mari kita awasi bersama-sama. Kalau perlu kita pulangin bareng-bareng. Pakai apa? Kita mulangin kayak kapal yang bocor. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum. Udah dengar kalian kan? Ini sangat mewakili perasaan kita semua ini, Pak. Sangat mewakili. Ya, kalau memang kalian nggak mampu untuk menjadi orang yang bisa membantu di bangsa ini, lebih bagus kalian pergi. Jadi itu dulu dari Bung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.